Ada apa, Paula? Rama, aku sudah lelah bermain-main. Ayo kita putus. Paula! Paula! Paula, aku gak sangka setelah bertahun-tahun lamanya, aku masih memimpikanmu. Halo, aku mau pulang ke Kairos. Makananmu sudah siap, agak panas, hati-hati. Terima kasih. Aku beli 1 porsi kentang goreng. Oke. Hei, tambah lagi 1 porsi chicken stick. Baik. Paula, dasar anak sialan. Ayo, pulang. Kak Surya sudah menunggumu untuk kencan buta. Paman Yanto, Bibi Siti, apa yang kalian lakukan? Aku nggak akan kembali. Menculik orang di siang bolong. Aku sedang mengajari keponakanku. Apa hubungannya denganmu? Pergi sana. Ya, sudahlah. Dasar keras kepala. Kakek, nenek, jangan ambil mama. Sudah aku bilang, aku nggak akan menikah. Aku masih harus mengurus Ella. Hentikan omong kosong ini. Gara-gara anak sialan ini. Ayo pergi Ella. Mama. Apa pergelangan kakimu mulai sakit lagi? Mama nggak apa-apa. Jangan macam-macam. Hei, Kak Surya. Itu dia. Iya, Kak Surya, lihatlah keponakanku. Dia sangat cantik kan? Kak Surya, lihatlah pantat besar itu. Dia akan hebat dalam melahirkan anak. Kenapa ada anak kecil? Kak Surya, ini beli 1, gratis 1. Oke, baiklah ini sudah diputuskan. Lusa, aku akan menyuruh seseorang untuk menjemputmu. Kak Surya, Kak hati-hati di Surya, jalan. hati-hati. Apa yang kalian lakukan itu ilegal. Daripada menikah, lebih baik aku mati. Mama. Kamu melahirkan anak haram sebelum menikah, dasar wanita murahan. Kak Surya baru saja keluar dari penjara. Dan dia mau cepat-cepat menikah. Itu suatu kehormatan untukmu. Kalau kamu nggak mau menikah, aku akan mengurungmu sampai hari Kak Surya menikahimu. Ella, biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Ella. Diam! Kalau teriak lagi, akan aku patahkan kakimu. Kata Kak Surya, dia akan kasih kita 200 juta. Kalau dia melahirkan anak, dia kasih 50 juta lagi. Anak sialan ini sangat merepotkan. Cari saja KTP-nya dan daftarkan pernikahannya langsung. Iya. Bagus. Jangan macam-macam. Ayo. Ayo. Mama, mereka sudah pergi. Aku akan mencari polisi untuk menyelamatkanmu. Ella, kamu masih kecil. Pergi sendirian berbahaya. Dengarkan Mama, jangan pergi. Ella. Gimana? Itu Papa. Para wartawan sudah tahu bahwa selama 5 tahun di luar negeri dia meningkatkan nilai pasar grup Darito hingga 10 kali lipat, masuk dalam daftar 10 orang terkaya dunia pada usia 28 tahun. Direktur Rama, bisnis di luar negeri sedang berkembang pesat. Kenapa kamu kembali ke kota Bluesy? Bolehkah aku bertanya alasan kepulanganmu? Apa rencanamu? Mohon maaf, jadwal perjalanan pribadiku nggak terbuka untuk umum. Direktur Rama, pertanyaan kami. Paman yang ada di TV itu orang yang sama dengan yang ada di foto Mama. Dia tampak persis seperti Papa dalam mimpiku. Dilaporkan bahwa kepulangan Pak Rama ke Kairos kali ini akan menginspeksi proyek investasi pengembangan Jalan Sudirman. Jalan Sudirman? Aku tahu di mana itu. Mama, aku akan mencari Papa untuk menyelamatkanmu. Ella, kamu jangan pergi. Ella.
Jalan Sudirman. Di sana jalannya. Langsung bekerja setelah baru turun dari pesawat. Hidupmu terlalu menyedihkan, kan? Kenapa melihat anak ini membuatku mau merasa dekat dengannya? Mungkinkah, Rama, kamu pasti sudah gila, berfantasi memiliki anak dengan Paula. Rama, kata dokter, anaknya nggak apa-apa. Itu bagus. Apa kamu sudah menanyakan tempat tinggal dia? Bukannya kamu ayahnya? Kamu nggak tahu? Cari mati kamu. Hah? Tapi serius, mata dan alis anak ini agak mirip denganmu. Tapi yang lain lebih mirip. Misal diam. Paula. Rama, kita putus. Apa katamu? Aku bilang, kita putus. Ayo. Paula, jangan pergi. Aku mohon, jangan pergi. Paula. 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 Sejak itu, Paula benar-benar menghilang. Apa yang sedang aku pikirkan? Seharusnya aku nggak memikirkan wanita itu. Paula, sudah 6 tahun berlalu. Menurutmu aku masih peduli padamu? Sekalipun kita bertemu lagi, aku akan memperlakukanmu seperti orang asing. Hei, sudah sadar? Papa? Papa? Nak, aku bukan papamu. Dia tampak persis seperti ayah dalam mimpiku. Katakan pada paman, apa ada yang masih sakit? Di mana rumahmu? Siapa nama orang tuamu? Aku nggak tahu papa pergi kemana. Kalau mamamu? Paman, tolong ikut aku untuk menyelamatkan mamaku. Kakek dan nenek mengurung mamaku. Aku mohon. Mengurungnya? Siapa mamamu? Masuk sana. Mama. Cepatlah makan. Kalau sudah beres, cepat keluar. Mama, kamu pasti lapar. Cepat makanlah. Ella, anakku, mereka memukulmu. Enggak, Mama, hari ini aku ketemu Papa. Anak konyol. Kamu ngomong apa? Beneran. Ini dia, Papa yang aku temui hari ini persis seperti orang di foto punya Mama. Cuma, Papa sepertinya gak menyukaiku. Dia bilang dia bukan papaku. Mana mungkin kamu bisa melihatnya? Rama, seharusnya dia ada di luar negeri. Rama, tunggu aku. Saat Rama kuliah, karena kematian ayahnya, dia menderita depresi berat dan gangguan paranoid. Dia nggak mau interaksi sama siapapun. Semua yang sayang dia dikucilkan. Dia yang paling menjanjikan malah mengecewakan. Rama, aku... 深夜想起了你写的首 melody， 把爱意装进歌词替我诉说。 Aku menghabiskan 2 tahun untuk menghadapi ejekan teman-teman sekelas. Akhirnya aku masuk ke dalam hati Rama. Waktu itu, aku pikir cinta bisa mengatasi segalanya. Tapi kemudian aku mengetahui, bahkan cinta itu pun palsu. Paula itu putri dari pembunuh ayahmu. Kecelakaan mobil ayahmu disebabkan oleh ayah Paula yang menyetir seenaknya. Apa kamu benar-benar mau menikahinya?
Orang yang meninggal dalam kecelakaan mobil itu ayahnya. Dia nggak pernah kasih tahu aku. Tapi penyebab kecelakaan mobil itu bukan seperti itu. Aku harus menjelaskan kepadanya. Kamu benar. Paula berasal dari keluarga sederhana. Gak pantas dengan orang dari keluarga kaya. Selain itu, ayahnya menyebabkan kematian ayahku. Seharusnya aku gak mencintainya. Dia juga bukan kandidat terbaik untuk dinikahi. Ternyata begitu. Rama, kalau kamu sangat membenci aku dan ayahku, kenapa kamu masih mau bersama aku? Itu cuma untuk balas dendam, memainkanku. Katanya mau menikah setelah lulus, tapi ternyata itu palsu juga. Memang ada terlalu banyak penghalang di antara kita. Aku gak perlu menjelaskan tentang masalah ayahku. Kamu gak mencintaiku sama sekali. Aku berasal dari keluarga sederhana. Kamu orang dari keluarga kaya. Mana mungkin kamu mencintaiku? Aku gak menyangka saat itu aku sudah hamil anak Rama. Ella, maafkan Mama. Membuatmu tumbuh tanpa seorang ayah dan sangat menderita bersamaku. Selama aku bersamamu, aku gak merasa sakit hati. Mama, bersikaplah baik, jangan menangis. Ella, cari kesempatan untuk diam-diam mengambil ponselku. Terus saat waktu makan, kasih itu ke aku. Jangan sampai kamu tertangkap, mengerti? Aku mengerti. Ibu, itu cuma kesalahpahaman. Kenapa kamu percaya setiap rumor yang kamu dengar? Kesalahpahaman apa? Aku dengar dari Gio, kamu punya putri. Aku merasa bahagia seharian. Kamu tahu betul mulutnya Gio. Dia bicara omong kosong. Iya, aku gak peduli. Kalau kamu gak punya, dengarkan aku. Pergilah kencan buta. Lagi pula aku ibumu. Sebelum aku meninggal, aku cuma mau punya cucu. Asalkan kamu kasih aku cucu, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Aku merasa bingung. Anak itu, Ella. Halo Gio, apa masalah anak itu? Sudah ditangani? Jangan khawatir, urusanmu itu urusanku. Aku akan pergi ke rumahnya untuk mengecek. Masuklah ke dalam. Mama, Mama, aku sudah mengambil ponselmu. Sayang, kamu luar biasa. Siti pasti akan mencariku lagi. Aku harus meminta bantuan sekarang. Wanita murahan. Berani kamu mencuri ponsel? Mau lapor ke polisi? Berani kamu mencuri ponsel? Persetan kamu. Mama. Panggillah Kak Surya. Apa ada orang di sini? Apa ada orang di sini? Aku kasih tahu kalian, kalau berani mengeluarkan suara, akan aku bunuh. Ayo, Jangan macam-macam. cepatlah, ayo. Apa ada orang? Halo bos. Kalau nggak ada masalah dengan perjanjiannya, mohon agar ditandatangani walinya. Apa ada orang di luar sana? Tolong, ada seseorang yang terkurung. Tolong, ada orang di sana. Silahkan minum air. Iya. Tuan Rama bersedia menanggung semua biaya pengobatan dan juga membayar biaya pemulihannya. Kalau anak itu mengalami efek jangka panjang di kemudian hari, dia bersedia membayar semuanya secara penuh. Tolong, ada orang di sana. Ada orang meminta bantuan. Bukan. Bos, kamu salah dengar. TV di rumah sedang menyala. Silahkan duduk. Karena nggak ada masalah, silakan ditandatangani oleh ibu anak tersebut. Oh, sungguh kebetulan. Ibunya Ella sedang kembali ke kampung halaman. Aku ini kakek dari anak itu. Paman ibunya Ella. Sama saja kalau aku yang tanda tangan. Ada orang di sana. Tolong aku.
Oh, iya. Ruangan itu berisik sekali. Siapa? Bos, itu putriku. Putriku mengidap gangguan jiwa sejak kecil. Kalau kita nggak mengurungnya, dia akan membuat keributan besar. Karena ibu anak itu nggak ada, mari kita tunggu sampai dia kembali untuk menandatangani. Nggak perlu repot-repot, bos. Kamu jangan khawatir. Domisili anak itu tercatat di kartu keluargaku. Sama saja kalau aku yang menandatanganinya. Kasih aku kartu keluargamu. Akan aku ambil. Aku keliling dulu. Bos. Bos, ini. Silahkan dilihat. Orang tua ini kerabatnya Paula. Ada orang di sana. Tolong. Mungkinkah itu Paula di dalam? Kenapa dia dikurung? Bos, aku nggak berbohong kan? Domisili anak itu tercatat di kartu keluargaku. Silahkan ditandatangani. Baiklah. Sudah nggak ada masalah. Tolong. Ada orang di sana. Tolong. Ada orang di sana. Bos, uangnya. Nanti aku akan suruh seseorang mengantarkannya. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Tolong. Ada yang dikurung. Ada orang di sana. Tolong. Ada orang di sana. Ella, maaf. Ini salah Mama. Mama, jangan menangis. Aku nggak takut. Sini. Aku bilang sini. Mama. Kak Surya. Ayo. Kamu mau apa? Hei cantik, untuk mendapatkan akta nikah, kedua orang harus datang bersama-sama. Malam ini, kita resmikan pernikahan kita. Rama, kamu pasti nggak menyangka apa yang aku temukan. Menemukan apa? Masalahnya nggak semua terselesaikan. Ella, ibunya, itu Paula. Terus kenapa kalau itu dia? Aku juga merasa saat itu Paula sudah menyakitimu dan menghilang, membuatmu mencarinya selama setengah tahun. Semakin sengsara dia, semakin baik. Tapi katakan saja langsung. Aku menemukan pamannya Paula memaksanya untuk menikahi pria tua kasar yang baru saja keluar dari penjara. Saat aku ke sana, pasangan itu kelihatannya nggak normal. Aku curiga Paula sedang dikurung secara ilegal. Ayo. Kak Surya. Aduh, wanita sialan. Kamu berani pukul priamu. Wanita sialan, dasar kejam, beraninya tendang aku. Pegang dia. Kalau aku gak berhasil hari ini, kalian gak akan mendapatkan sedikit pun dari 2 juta ini. Kak Surya, sekali wanita dihukum pasti akan patuh. Lepaskan baju dia. Lepaskan
Lepaskan! Mama! Paman, kalau kamu memang ayahku, cepat datang selamatkan Mama. Ella, Paman! Ella, Paman! Ibu di dalam, cepat selamatkan ibu. jaga dia. Oke. Hah? Rama, kenapa kamu? Paula, ternyata memang kamu. Ella, Kalau tahu akan terjadi seperti ini, mengkhianati saudaraku, dan hidup seperti ini, kalian mau apa? Ini urusan keluarga kami. Kalian masuk kemari tanpa izin. ini semuanya sudah setuju. Sampai sekarang, melihat Paula seperti ini, aku masih merasa kasihan. Jelas-jelas aku benci padanya. Aku harus benci padanya. Mereka mau menjual aku dan Ella ke pria yang baru keluar dari penjara. Bahkan mereka melepas bajuku dan membiarkan pria ini padaku. Wanita sialan, aku pukul kamu sampai mati. Sayang, kamu gak apa-apa. Bawa Ella keluar. Kalian yang mau mempermalukan Paula, kalian mau apa? Lakukan. Mau apa? Sangat besar. Aku yang mengeluarkan uang. Enggak. Itu Yanto. Dia menipuku. Oke. Mama, jangan khawatir. Aku nggak takut. Paman, terima kasih menyelamatkan ibuku tadi. Terima kasih. Paula, kamu mau menarik batas denganku. Paula, kenapa hidup kamu jadi seperti ini? Menderita sendiri. Dan bawa anakmu menderita juga. Maaf, ini semua salahku. Bukan, ibu yang terbaik di dunia. Paman, kamu salah paham. Dia... Ella, jangan bicara. Nggak ada hubungannya denganku gimana kamu hidup. Ibu, kenapa menangis? Sayang, Mama nggak apa-apa. Ayo, kita pulang ke rumah. Sudah terlalu malam, nggak dapat taksi. Ibu, aku lelah. Tahan sebentar ya. Oke.
Rusak. Ella, kita istirahat dulu di sini. Oke. Naik mobil. Nggak perlu repot. Nggak cukup mempermainkan cintaku 6 tahun lalu. Sekarang mau apa? Dia nggak tahu kan, Ella anaknya. Malam dingin. Kamu mau Ella flu? Terima kasih. Demi Ella. Duduk di depan. Aku bukan supirmu. Rama, jangan seperti ini. Kenapa? Sekarang nggak tahu cara pakai sabuk pengaman tanpa bantuan pria. Aku baru naik mobil, nggak ada waktu. Kamu nggak berpikir. Sekarang kamu seperti ini. Bawa anak. Aku akan memanfaatkanmu kan? Enggak, Bagus kalau tahu. Punya kesadaran diri itu bagus. iya. Aku selalu sadar diri. Jelas-jelas yang memainkan perasaanku kamu. Sekarang pakai ekspresi ini. Paula, kamu nggak punya hati. Ayahnya Ella, Dia nggak boleh tahu Ella nggak punya ayah. Dia lagi kerja. Dinas ke luar negeri, belum pulang. ini kebiasaan saat kamu gugup. Paula, kamu bohong. Rama, ini bukan rumahku. Ini rumahku. Turun. Kamu mau apa? Paula, kamu turun dan naik denganku. Jangan paksa aku untuk maksa kamu di depan Ella. Kamu tahu, aku gila. Aku bisa melakukannya. Aku bisa dipermalukan. Tapi Ella... Ibu, Nggak apa, Ella. Malam ini kita menginap di rumah paman. oke. Kenapa lama? Kenapa? Nggak mau pulang bersamaku? Bukan. Luka lama kakiku. Sebaiknya dia jangan tahu. Ayo. Iya. Meskipun aku nggak tahu dia mau apa, tapi yang pasti bukan mengingat masa lalu. Pertanyaan ini ada dua solusi. Kamu punya aku. Aku nggak suka dia. Dekat denganmu. Setelah kita bersama, paranoid Rama semakin parah. Setelah putus, aku sembunyi di pedesaan. Saat mau melahirkan Ella, aku baru berani pulang. Cuma nggak disangka setelah 6 tahun, ternyata dia masih... Paula, dalam 1 menit aku nggak lihat kamu. Aku masuk. Malam pakai ini. Aku sudah suruh pelayan menyiapkan sisanya. Oke.
Sini. Ella umur berapa? Dia nggak boleh tahu umur asli Ella. Dia pasti sadar kalau Ella anaknya. 4 tahun setengah. 4 tahun setengah? Kita putus 6 tahun yang lalu. Ella umur 4 tahun setengah. Dengan kata lain, setelah kita putus, kamu hamil dengan pria lain. Paula, kamu menggunakan waktu dengan baik setelah kita putus. Rama, kita sudah putus 6 tahun. Kamu ada hak apa menilai hidupku? Hak? Kamu bicara tentang hak? Karena pria liar itu. Kasih tahu, dia siapa? Dia siapa lalu kenapa? Itu semua masa lalu. Saat itu kalau bukan... Apa? Apa? Untuk alasan putus denganku. Paula, aku sangat membencimu. Rama, nggak boleh. Kita sudah putus 6 tahun lalu. Nggak boleh. Kita coba. Rama, Kenapa? Dulu kamu gak selembut ini. aku... Ella masih tidur di kamar itu. Jangan bangunkan dia. Rama, di antara kita harus jalan sampai titik ini. Ibu! Ella, ibu di sini. Meskipun Rama menolongku, dia dan aku ditakdirkan dari dunia berbeda. Tunggu Ella bangun, kita harus segera pulang. Paula, jangan berpikir untuk meninggalkanku diam-diam lagi. Kenapa? Ketika kita pacaran sebelumnya, kamu gak bisa makan mie. Sekarang kamu istri dan ibu yang baik. Dari pria liar mana kamu belajar ini? Rama, lepaskan aku dan Ella. Menarik seperti ini. Iya, aku suka menyiksamu. Aku suka melihatmu menderita. Kenapa? Kamu menangis. Ingat saat itu. Setiap saat diranjang. Diam! Ibu! Paman, kalian lagi apa? Ibu lagi menari. Ella, kamu sudah bangun. Mama lagi buat telur kukus untukmu. Ayo Ella, kita ke ruang makan. Ibu, hari ini kita buka truk makanan. Ella, kamu suka di sini? Kalau suka, tinggal di sini dari sekarang. Paman, kasih uang jajan dan belikan kamu banyak makanan enak. Gimana? Ranjang paman sangat besar dan empuk. Nanti datang ke rumahku. Ranjangku juga sangat empuk. Oke, paman kesana kalau ada waktu. Oke. Aku sudah selesai. Mau lihat buku gambar lagi.
Rama, kamu... Kenapa? Masih mau sembunyi? Kenapa? Masih mau sembunyi? Aku mentolerirmu 2 kali. Mau pergi? Boleh. Bantu aku. Aku lepaskan kamu. Rama, kamu gila. Aku sudah punya anak. Nggak boleh seperti ini. Bukannya lebih baik? Kalau gitu dibandingkan antara aku dan ayahnya Ella, siapa yang lebih baik? Rama, kamu gila. Kamu punya uang, jadi suka mengejek orang lain. Bukannya kamu tahu, Paula, aku mau menghancurkanmu karena aku membencimu. Rama, kamu... Rama, 6 tahun lalu kamu sudah merendahkanku. Saat itu kita bersama suatu kesalahan. Sekarang aku sendiri yang merawat anak. Aku harap kamu jaga jarak dan jangan ganggu hidupku lagi. Kita harus melepaskannya. Paula, jelas-jelas kamu yang tarik aku dari neraka. Sekarang kamu mau dorong aku balik lagi. Rama, tunggu aku. Rama, kamu mau makan apa? Aku mau makan sup pedas di kantin 4. Sangat enak. Paula! 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 6 tahun. Benar-benar 6 tahun. Aku tanya pada diriku berulang kali. Sebenarnya aku salah apa? Demi kamu, aku rela mengorbankan nyawa ayahku. Apa hakmu memperlakukan aku seperti ini? Bos, akhirnya kamu kembali. Kemarin kamu dibawa orang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma masalah keluarga. Oh, aku mau 1 porsi ayam goreng. Baik. Bos, camilan kamu luar biasa. Tolong kios ini harus jalan terus. Terima kasih. Kalau suka, datang saja terus. Paula, ternyata kamu ke siapapun bisa senyum seperti itu. Aduh. Inspeksi langsung pengembangan kawasan bisnis atau inspeksi khusus ke Paula. Rama, tahu nggak? Saat ini kamu seperti penguntit. Aku suruh orang investigasi. Nggak ada yang pernah lihat ayah Ella. Jadi? Jadi, kemungkinan Ella adalah anakku. Mana mungkin? Kalau dia anakmu, kenapa Paula kabur? Jangan lupa dia memperlakukan kamu seperti apa. Kamu setengah tahun mencarinya dengan gila dan gak ketemu. Bipolarmu kambuh dan mengunci diri sendiri di kamar untuk bunuh diri. Kalau aku gak pecahin kaca, bawa ke rumah sakit untuk bersihkan lambung, kamu sudah mati dari dulu. Hei, Rama, kamu mau jadi ayahnya? Paula, aku tunggu kamu kembali. Tunggu kamu pulang dan cari aku. Ini, terima kasih. Bos, 1 porsi kentang goreng. Baik. Hei, nggak boleh buka kios di sini. Sita kiosnya. Kenapa? Kita bayar sewa tepat waktu. Kenapa sangat peduli? Ayo cepat pergi. Ibu, Bawah. Jangan sentuh kiosku. Jangan sentuh kiosku. Lepas. Lepaskan. Jangan sentuh
bosku, jangan sentuh. Pergi. Ibu, Mau apa? Menipu? Nggak bisa jalan normal masih buka kios. kalian nggak boleh menindas ibuku. Kaki ibuku pernah terluka. Sudah, ayo. Rama, Kamu setiap hari lompat seperti kelinci. Gimana kalau jatuh? nggak akan jatuh. Aku juara pertama lomba lari 100 meter di sekolah. Dan kalau aku jatuh, kamu akan menangkapku. Baiklah. Ayo. Iya, Kenapa dia seperti ini? Paula, setelah meninggalkanku, kamu gak bisa jalan normal. Kamu membutuhkanku. jangan. Minggir dari jalan. Apa-apaan? Dia Tuan Rama dari Darito. Dia calon bos, pengembangan wilayah. Mengintimidasi, memaksa menyita properti. Aku akan cari atasan kalian dan menyelidiki sampai selesai. Sekarang pergi. Rama, terima kasih. Ibu, Rama, melihatku hidup sengsara setelah meninggalkanmu, apa menyenangkan? Jadi, sekarang kamu puas? Aku mohon, jangan ganggu aku lagi. Biarin aku hidup sendiri. Aku nggak mau jadi mainanmu lagi. Kehidupan sendiri. Kamu bilang suka aku, ngejar aku 2 tahun seenaknya sendiri. Terus kamu bosan, langsung pergi tanpa menoleh. Kamu bilang hubungan kita gak ada artinya. Rama, kamu ngapain? Lepasin aku. Paman Rama, kamu mau bawa mama pergi? Ella, Ella, ayo kita pergi. Ella pasti anakku. Paula, aku sangat membencimu. Gimana mungkin aku mau melepasmu dengan mudah? Mama, kita nggak mau jualan pakai gerobak lagi. Enggak, Mama bawa kamu cari kerja baru. Paula, keahlianmu bagus banget. Besok langsung masuk kerja. Terima kasih, Ketua. Ella juga lucu banget. Biarin dia kerja di sini, jadi maskot kecil saja. Maskot? Rama, lihat siapa yang datang. Rama, lama nggak ketemu. Cindy? Ayo, duduk. Rama, Cindy baru pulang dari luar negeri. Kalian dulu satu sekolah. Ayo ajak dia keliling. Aku gak ada waktu. Sama anak orang lain kamu bilang gak kenal. Kamu juga gak mau sama Cindy. Kamu selama bertahun-tahun kenapa gak jadi biksu saja? Umur kamu juga sudah tua. Ibu mau punya cucu, apa salahnya? Kalau kamu masih gak mau dekat wanita, ibu bawa kamu periksa ke dokter. Ibu ngomong apa sih? Rama, kamu sendiri selama ini masih sendiri. Apa kamu masih belum bisa melupakan dia? Wanita itu Paula kan? Iya, Bibi. Aku dulu teman baik sama Paula. Nggak sangka dia jadi seperti itu. Tapi baru dengar dari teman kuliah, anaknya sudah besar sekarang. Rama, kalau dia sudah begitu, kenapa kamu masih setia sama dia? Jangan ngomong lagi. Ayo aku ajak kamu keliling. Perubahannya banyak banget, hampir nggak kenal lagi. Adik,
ikat rambutmu lucu banget. Kakak juga cantik. Terima kasih. Aku pergi dulu. Dadah. Dadah. Paman. Ella baik banget. Lagi temani mama kerja. Paula? Kalian? Paula, nggak sangka ketemu kamu di sini. Dulu waktu kuliah kita teman baik. Tapi ternyata kamu sudah punya anak, bahkan nggak bilang aku. Itu semua masa lalu. Halo, ini jusnya. Ini, jus yang aku pesan buat kamu. Ella nggak boleh minum jus terlalu banyak. Dengar-dengar kamu hidup susah selama ini. Sendirian urus anak capek ya. Wanita yang sudah punya anak pasti ada bekasnya yang gak bisa hilang. Ah iya, siapa ayah anaknya ini? Kita kenal dia. Cukup, Cindy. Ella sangat manis. Aku mau dia jadi anakku. Ternyata kamu suka anak kecil. Sebenarnya aku juga suka anak perempuan. Kalian sudah pacaran? Punya anak perempuan itu bagus. Dia kebanggaanku. Aku sama Cindy sudah bersama. Paula, kamu pikir begitu? Kamu senang aku sama orang lain? Tuan Rama, kamu sama siapapun itu bukan urusanku. Mama, Paman, kalian berantem. Aku masih ada kerja. Aku pergi dulu. Sudah 6 tahun, Rama ternyata masih peduli sama Paula. Wanita yang sudah punya anak, apa pantas? Cari tahu semuanya tentang Paula selama 6 tahun ini. Aku gak percaya, gak bisa bikin kamu menyerah sepenuhnya. Ini uang muka 10 juta. Dengar dulu, kalian mau nikahkan Paula. Kenapa gagal? Anaknya keras kepala. Dia nggak mau dengarkan orang tua. Dia kenal 2 bos besar. Nona Cindy, bos itu sangatlah hebat. Kami nggak berani gegabah. Kalian kan keluarganya Paula, nggak melakukan hal lain, cuma ketemu sebentar. Apa masalahnya? Aku cuma mau Paula pergi dari kota Bluesy. Kalau ini berhasil, utang judi kamu 100 juta, aku bisa bantu lunasin. Oh. Kenapa? Wajahmu seperti ada beban berat. Bantu aku urus sesuatu. Apa? Ini rambut Ella. Kamu masih belum menyerah. Rama, akhir-akhir ini kamu kelihatan cemas. Gak peduli. Aku percaya perasaanku. Dari pertama ketemu, ada rasa tertarik, rasa sayang dan kedekatan yang aneh. Itu gak bisa bohong. Ella pasti putriku. Aku mau tes DNA. Tempat yang paling terpercaya. Secepat mungkin. Cuma kamu yang kupercaya soal ini. Oke. Sesuai permintaanmu. Aku segera atur. Kamu kenapa baru pulang? Gimana kalian bisa masuk?
Paula, kamu ini tinggal di rumah sewa begini, sendirian urus anak. Capek kan? Ada apa langsung bicara saja, jangan berputar-putar. Nggak ada hal besar. Kota Bluesy bukan tempat buat kamu. Bawa anakmu, pulang kampung, atau pindah ke kota yang lain. Kami nggak akan mengganggu. Suruh aku pergi, kenapa? Urusanku kapan jadi urusan kalian? Kenapa? Karena kami orang yang lebih tua. Kami suruh kamu nikah baik-baik, kamu nggak mau. Malah dekati orang kaya, buat melawan keluarga sendiri. Sekarang kamu sudah berani ya? Kalian berani bilang begitu? Setelah ibu pergi, rumah aku kalian ambil. Harta warisan kalian bilang punya keluarga Ludo harus dibagi. Sekarang malah mau jual aku dan Ella. Kalian ini orang tua macam apa? Kamu? Hei, kamu bilang apa? Paula, ada hal yang kamu mungkin lupa. Ayahmu dulu meninggal mendadak. Menurut adat kampung, abunya nggak bisa langsung dimakamkan di makam keluarga. Abu ayahmu masih disimpan di rumah duka kampung. Aku yang tanda tangan supaya bisa disimpan sesuai prosedur penyimpanan. Maksud kamu apa? Kalau kamu berbakti, pulanglah ke kampungmu, ambil abu ayahmu, makamkan bersama ibumu, biar mereka istirahat dengan tenang. Kalau enggak, aku akan ambil abu ayahmu dan akan kubuang sembarangan. Kalian ini manusia. Ayahku bukannya kakak kandungmu. Dulu ayah kerja antar barang jarak jauh, cari uang susah payah. Kapan dia nggak bantu keluargamu? Dulu saat orang tua aku masih ada. Kalian nggak begini? Kenapa? Kenapa jadi begini sekarang? Hei, sudahlah. Jangan bicarakan masa lalu lagi. Hari ini kita bicara jelas. Kamu cepat pergi dari kota Bluesy. Kita nggak perlu ketemu lagi. Semua aman. Mama. Nggak apa-apa. Mama nggak apa-apa. Haruskah pergi? Selain masalah keluarga, ada Rama yang bahaya ini. Dia pasti nggak akan biarkan aku. Mungkin pergi dari kota Bluesy bisa buat Rama tenang. Nanti aku dan Ella bisa hidup tenang. Oke, aku akan pergi dari sini. Laporan tes DNA butuh beberapa hari lagi. Lain kali jangan suruh aku kerjain hal kotor begini lagi. Mata Ella mirip dia, mulutnya mirip aku. Gimana mungkin bukan putriku? Aku cuma ambil kembali yang menjadi hakku. Paula, aku akan ambil balik putriku. Nanti kamu akan selalu ada di sisiku. Seperti dulu lagi. Rama, Cindy sudah cerita sama aku. Kalian berdua sudah cocok. Lebih baik cepat tentukan hubungan. Menurutku pesta tunangan bisa diatur. Pesta tunangan? Siapa yang mau menikah sama dia? Tapi kalian berdua cocok saja kan? Ini nggak mau, itu nggak mau. Sebenarnya kamu suka wanita yang mana? Ibu, aku tahu ibu khawatir. Tapi jangan jodohkan aku sama wanita sembarangan. Aku mau bilang, aku punya anak perempuan. Bukannya kamu bilang itu kabar bohong? Dulu itu aku bohongin ibu. Anakku lucu banget, umurnya hampir 5 tahun. Nanti, aku akan nikah sama ibunya. Ibu tinggal nunggu dapat cucu perempuan. Tunggu, Rama. Cerita lebih banyak sama ibu masalah ini. Anak perempuan? Sejak kapan Rama punya anak perempuan? Apa itu... anak yang Paula sebelum menghilang dan bilang belum datang bulan selama 3 bulan? Jangan-jangan itu benar anak Rama? Nggak boleh, nggak bisa. Paula mau pergi dari kota Bluesy sekarang. Saat ini jangan sampai Rama masih ada perasaan sama dia. Halo? Obat yang kamu bilang kemarin? Kasih aku, lebih cepat lebih baik.
Panas sekali. Rama, kamu tahu nggak? Dari pertama kita kenal, aku sudah suka kamu. Tapi kenapa kamu selalu nggak lihat aku? Aku pikir kita punya banyak waktu. Aku mau kamu lambat laun suka sama aku. Nggak menyangka, waktu kuliah, kamu malah sama Paula, wanita yang nggak tahu malu itu. Tapi nggak apa-apa, asal nanti kamu punya aku saja sudah cukup. Cindy, kamu yang kasih obat ke aku. Minum air dulu. Terima kasih. Kamu beberapa hari ini baik banget sama ibuku cuma buat ini. Enggak begitu. Kamu beberapa hari ini baik banget sama ibuku cuma buat ini. Enggak begitu. Rama, dengarkan aku. Selama ini kamu keluar negeri, aku ikut kamu keluar negeri. Aku jaga kamu dari tempat yang gak kamu lihat. Aku pikir kalau aku kasih semua diam-diam, suatu hari kamu akan lihat aku. Aku yang lebih dulu cinta sama kamu daripada Paula, Rama. Diam. Pergi dari sini. Rama, aku gak peduli masa lalu kamu. Aku juga gak peduli kamu punya anak. Aku bisa jadi ibu yang baik. Aku bisa jadi istri yang baik. Rama, aku cuma minta satu kesempatan. Cuma satu saja. Dulu, kamu berteman sama Paula. Tapi di belakang, kamu kumpulkan info tentang ayahnya. Lapor ke keluargaku. Sekarang kamu pakai cara kotor macam ini. Kamu bikin aku muak. Karena keluarga Surya dan keluarga Darito berteman lama. Aku bisa memaafkan ini. Tapi aku akan suruh keluarga Surya kirim kamu ke luar negeri. Jangan, Rama, jangan. Selamanya jangan kembali lagi. Rama, kamu pikir kamu masih bisa bersama Paula? Dia akan pergi dari kota Bluesy, sama seperti 6 tahun lalu. Dia akan hilang selamanya dari hidupmu. Kamu gak akan pernah bisa bersama dia. Apa yang kamu bilang? Rama, kamu akan menyesal. Paula, ayo. Aku dengar, makan manisan bisa bikin hati lebih tenang. Ini, Ella. Terima kasih, Paman. Tenang saja. Aku dengar banyak hal yang terjadi belakangan ini. Kenapa kamu nggak cerita sama aku? Selanjutnya, kamu mau gimana? Koperku sudah dikemas semua. Nanti kalau pemilik rumah ambil kunci, aku bawa Ella pulang kampung. Aku mau ambil abu ayahku. Besok, aku libur. Aku antar kalian. Terima kasih, merepotkan Kak Leo. Nggak apa-apa, nggak repot kok. Aku cuma khawatir kamu bawa anak sendirian perjalanan jauh. Aku sudah dewasa. Aku khawatir. Oh iya, aku lihat berita. Si Rama itu sudah kembali. Paula, kamu lupa gimana ibunya menghina kamu dulu. Selama ini, kamu banyak menderita karena dia. Apa kamu lupa? Lihat kakimu ini. Tahun itu, Ella sakit, butuh uang cepat. Kamu kerja 3 pekerjaan. Kamu jatuh waktu antar pesanan. Tapi gak berani istirahat. Akhirnya luka ini jadi permanen. Kak Leo, itu semua masa lalu. Selama aku gak lompat-lompat dan gak pakai sepatu hak tinggi, gak akan mengganggu. Kak Leo, aku gak pernah menyesal pilihan aku. Juga gak pernah menyesal melahirkan Ella.
Orang tuaku pergi cepat. Saat aku paling susah, Ella yang bikin aku tetap bertahan hidup. Aku cuma mau lepaskan masa lalu, lepaskan dia, dan hidup dengan tenang. Aku tahu. Kamu dari kecil sudah punya pendirian sendiri. Tapi mulai sekarang, kalau ada apa-apa, jangan sembunyi dari aku, oke? Lepaskan tanganmu. Rama! Kau lagi. Kamu brengsek, masih berani bertemu dia. Rama, kenapa kamu datang ke sini? Paula, kamu ternyata setia sama dia ini. Apa kamu mau pergi sama dia? Paman Rama. Rama, kamu kenapa? Wajahmu merah sekali. Jawab aku. Apa kamu mau pergi sama dia? Rama, kamu masih berani datang? Iya, benar. Aku mau membawa Paula pergi jauh dari sini. Ella, itu putriku. Urusan kita bertiga, bukanlah urusan orang luar. Ayo, Ella, sini ke papa. Wah, pintar sekali. Kenapa paman suruh aku panggil dia papa? Paman. Paula, apa yang dia bilang itu benar? Paula, apa yang dia bilang itu benar? Memutuskan untuk melahirkan Ella itu keputusanku sendiri. Cuma hal ini yang aku minta maaf, Rama. Tapi aku harap kamu jangan terus terobsesi dan biarkan kesalahpahaman ini berlanjut. Ayo, Ella, panggil papa. Papa. Wah, pintar sekali. Paman mau jadi papaku. Meskipun paman baik, tapi aku juga mau paman Rama jadi papaku. Kalau Ella bukan putriku, enggak. Kalau bukan punya aku, maka akan kujadikan punyaku. Aku nggak peduli. Aku mau bawa Ella pergi. Kamu juga nggak bisa lari. Rama, kamu kenapa sebenarnya? Kamu terlihat aneh. Rama, lepaskan tanganku. Rama, hasil tes DNA sudah keluar. Papa Ella itu bukanlah hak orang yang mencuri pacar orang lain. Aku ambil rambut Ella buat tes DNA. Ella benar putriku. Mama. Dia sudah tahu. Dia akhirnya tahu juga. Rama, walaupun Ella putrimu, buat apa? Saat Paula sulit melahirkan, nyawanya di ujung tanduk, kamu di mana? Saat dia gendong Ella demam, lari ke rumah sakit, kamu di mana? Hah? Aku tanya kamu. Sulit melahirkan? Kamu mengalami sulit melahirkan? Selama ini masih ada hal yang aku gak tahu. Ayo, tarik nafas dalam-dalam. Bertahanlah dulu. Dia berhenti kuliah dan kerja untuk melahirkan Ella. Karena terlalu lelah, dia melahirkan prematur. Dorong lagi, kalau nggak keluar, bayinya akan kekurangan oksigen. Wah, sebentar lagi keluar. Nggak baik, ibu mengalami pendarahan hebat. Ayo minum. Halo? Biaya operasi keponakanmu perlu 50 juta. Segera bayar. 50 juta? Nggak ada uang. Bajingan yang hamil di luar nikah ini
Sebaiknya mati saja. Jangan pernah hubungi aku lagi. Awalnya aku mau besarkan dia. Dan kucarikan keluarga yang baik biar dapat uang mahar. Tapi malah kacau balau. Apes banget. Aduh, lucu banget ya. Uang warisan dari orang tuanya itu sedikit. Itu pun cuma habis buat beli toko. Cih, aku sudah bilang, rumah sakit itu pada nipu semua. Dulu, aku lahiran sendiri di rumah juga gak kenapa-napa. Si Yanto dan istrinya itu, mereka udah rampok uang orang tuanya Paula. Tapi gak mau tanggung jawab sama dia. Kenapa? Kamu gak bilang dari awal? Kalau saja aku terlambat sedikit saja, kamu bakal... Kak Leo, terima kasih. Soal uangnya, aku bakal berusaha bayar setelah keluar dari sini. Uang? Lupakan saja. Aku cuma khawatir saja. Sekarang kamu sudah punya anak. Gimana kamu jalani hidupmu? Gimana kalau kamu bawa anak itu ke keluarga Darito? Nggak boleh. Aku udah taruhkan nyawaku untuk lahirkan dia. Aku nggak mau berpisah dengan dia. Oke. Jangan panik. Aku dengarkan kamu. Rama, aku kasih tahu kamu. Kalau aku nggak temukan dia tepat waktu, dia sudah duluan mati di rumah sakit. Dan sekarang kamu baru mau ngaku anakmu. Kamu pikir kamu pantas? Selama ini kamu menderita sendirian. Kenapa nggak pernah cari aku? Kamu jelas-jelas hamil, tapi malah pergi ke tebing sama pria lain. Setelah kamu pergi, aku nyari kamu kemana-mana. Tapi aku gak pernah temukan kamu. Kenapa? Kenapa kamu sembunyi dari aku? Kalau udah gak mau sama aku, kenapa kamu lahirkan anakku? Rama, nggak usah bicara lagi. Sebenarnya apa maumu? Paman Rama, jangan bertengkar sama ibu. Biar aku yang bujukin ibu, oke? Aku bakal bawa Ella. Dan kamu juga. Paula. Kak Leo, aku pergi sama dia. Jangan pikir bisa tinggalkan aku. Rama, kamu mau ngapain lagi? Tenang saja, selama Ella di sini, aku nggak bakal pergi. Lepaskan aku nggak bakal kabur. Mana Ella? Aku bawa dia ke rumah lama. Ibuku bakal urusin dia. Setelah 2 hari aku suruh orang jemput dia. Hari ini nggak bisa. Ini sakit nggak? Biasanya nggak sakit. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend.
So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. Nggak boleh. Dulu kamu yang kejar aku mati-matian. Walaupun aku tolak kamu 100 kali, kamu tetap senyum-senyum saja. Kenapa sekarang? Kamu udah gak mau lihat aku. Jangan bilang kamu sudah gak suka sama aku. Aku gak mau dengar. Paula, ingat ini. Aku cuma mau siksa kamu karena aku benci sama kamu. Kenapa? Apa selama ini nggak ada wanita yang lebih baik dan pantas jadi mantu keluarga Darito? Aku udah bilang, aku cuma mau siksa kamu. Aku udah suruh orang antar paman dan bibimu. Mulai sekarang gak usah pikir pergi dari kota Bluesea. Aku pergi jemput Ella dulu. Kamu diam saja di rumah. Jangan berani kabur dari aku. Sekarang kamu anggap aku ini apa? Kekasihmu atau peliharaanmu? Nona muda, lihat ini. Dandanannya lucu banget. Nona muda, ini semua udah disiapkan Tuan Rama. Kamu pilih yang mana yang kamu suka. Elah, ini gelang mahar nenek dulu. Simpan buat dipakai nanti ya. Terima kasih, Nenek. Cucu nenek yang manis. Nenek ambilkan kamu sup ayamnya. Bawa pulang dan jangan lupa dimakan. Ella, aku ini ayahmu. Panggil aku ayah. Papa. Mama di mana? Dulu, dia selalu pengen kabur dari ayah. Jadi dia disuruh tinggal di rumah saja. Kamu ikut ayah kembali. Nanti setiap hari bisa ketemu ibu. Ini sup ayamnya buat Ella nanti. Iya, terima kasih, Bu. Rama, tadi keluarga Surya datang minta maaf. Katanya itu kesalahan Cindy. Tapi dia beneran sayang sama kamu. Gimana kalau kamu... Kalau ibu masih bahas itu, aku langsung pergi. Iya, ibu gak bahas lagi. 6 tahun ini ibu juga lihat sendiri kamu kayak gimana. Nanti beberapa hari lagi bikin ulang tahun Ella, biar jelas statusnya. Sekalian juga umumkan pernikahanmu sama Paula. Oke. Ayo kita pergi, Ella. Seharusnya aku nikahi dia setelah lulus 6 tahun lalu. Paula. Ayah, lihat, itu paman. Ella, kamu panggil dia apa? Paman? Iya, paman Leo itu saudaranya ibu. Kata ibu, kakaknya ibu itu dipanggil paman. Pergilah. Paula, siapa dia? Rama, ayo kita putus. Bukan pacarnya, tapi kakaknya. Paula, kamu udah bohongin aku. Rama, Leo itu kakak sepupumu. Jadi waktu itu, kenapa kamu tinggalin aku? kamu udah tahu semuanya. Paula, lihat aku. Jawab aku, kenapa kamu pakai cara ini? Supaya aku benci sama kamu. Putuskan hubungan kita.
dan buang aku begitu saja. Bahkan kalau aku harus mati, aku harus tahu kebenarannya dulu. Selama 6 tahun ini, pertanyaan ini terus ada di kepalaku. Jadi kenapa kamu pilih untuk tinggalkan aku? Memangnya aku lakukan kesalahan apa? Sampai segampang itu kamu buang aku. Kamu pikir cuma kamu yang menderita? Kamu masih ingat dulu aku kejar kamu? Selama 2 tahun, mereka semua bilang kalau aku kayak anjing yang ikutin kamu terus. Bilang aku gak punya malu, cuma jadi anjingmu. Tapi aku bilang ke diriku sendiri, ini gak apa-apa, karena aku suka kamu. Dan aku yakin kamu bakal suka juga sama aku. Tapi waktu itu aku lagi di dapur, dengar pembicaraanmu sama ibumu. Aku dan ibuku? Kamu bilang aku bukan orang yang bakal kamu nikahi. Jadi soal menikah setelah lulus itu palsu. Di matamu, aku ini cuma bahan bercandaan. Kamu dengar semuanya. Dia bukan pilihan utama buat jadi istri. Tapi ibu, aku sayang banget sama dia. Kematian ayah sangat membuatku menderita. Tapi tanpa dia, aku bisa lebih menderita. Yang berhak tentukan standarnya adalah aku. Paula adalah standarku. Tunggu setelah lulus, aku bakal nikahi dia. Kalau kita nggak bisa hidup bersama, aku lebih memilih untuk mati. Itu semua salah paham. Jadi selama ini cuma salah paham. Terus harus gimana? Rama, temboknya terlalu tinggi untuk hubungan kita. Kamu berani bilang nggak pernah benci sama aku? Kamu juga tahu sendiri, karena kesalahan ayahmu. Aku kehilangan ayah yang paling kusayang. Apa aku nggak boleh komplain sedikit saja? Kamu lihat, terlalu banyak masalah di antara kita. Rama, kalau kita hidup bersama, kita bakal saling menyakiti. Saling menyakiti? Oke. Kalau begitu ayo saling menyakiti sampai mati. Kamu harus ingat, aku nggak bakal biarin kamu pergi. Entah itu benci atau saling menyakiti. Aku nggak bakal biarin kamu pergi. Aku mau kamu selamanya di sampingku. Beberapa hari lagi ulang tahunnya Ella. Aku bakal umumkan pernikahan kita. Aku nggak tahu kamu mau menikah sama aku, tapi kamu nggak punya pilihan. Cantik banget, Ella Tuan Putri yang paling cantik. Rama, ingat, ganti nama belakang Ella jadi namamu. Nanti namanya jadi Ella Darito. Namanya bagus banget, benar kan Ella? Enggak mau, aku mau namaku Ella Ludo. Ella, ikut nama belakang ayah saja, oke? Biarkan saja, cuma nama belakang. Rama, dia ini anakmu. Apapun nama belakangnya, dia tetap anakku. Selama dia senang gak apa-apa. Oh iya, Paula di mana? Dia pergi ganti baju. Aku sudah suruh Cindy temani dia. Cindy? Untuk apa dia datang ke sini? Bukannya aku sudah suruh dia dibawa pergi? Dia bakal pergi. Tapi bukannya Paula itu temannya Cindy. Dia bisa bantuin urusannya, sekalian ngobrol juga. Karena keluarga Surya nggak bisa, aku yang bakal langsung usir dia. Suka nggak? Ini gaun yang dikirim sama Rama. Cindy, Bibi Rina panggil aku bantuin kamu siap-siap. Acara hari ini dibuat untuk umumkan identitasnya Ella. Sebagai ibunya, kamu harus terlihat elegan. Aku nggak bisa pakai ini. Gaun ini harus dipasangin sama sepatu ini. Cuma jalan sedikit kok. Kamu harus tahan demi Ella. Kalau udah pakai sepatu hak tinggi ini, kamu nggak bisa banyak bergerak. Nanti jalannya timpang, malah buat Ella jadi bahan tertawaan. Oh, aku lupa ngucapin kamu.
Akhirnya kesampaian juga ya jadi Nyonya Darito. Kelihatannya kamu gak ada niat sama sekali ngucapin selamat. Mana mungkin, waktu masih kuliah, selain aku, gak ada yang berteman sama kamu. Cindy, dulu kamu gak pernah tulus berteman sama aku. Kamu cuma rayu aku buat cerita dan diam-diam selidiki ayahku. Dan pergi lapor ibunya Rama. Cindy, kamu pasti benci banget sama aku kan? Benar, aku benci kamu. Paula, kamu pikir dia beneran suka sama kamu? Semua yang dia lakukan sekarang cuma karena kamu lahirkan anaknya. Kayak dulu dia cuma terbiasa karena kamu kejar-kejar dia, makanya dia mau sama kamu. Sekarang bagi dia, kamu cuma tanggung jawabnya saja. Jadi, jangan terlalu bangga. Kamu ini Nyonya Darito cuma aksesoris yang bergantung sama anakmu. Jangan lupa, ayahmu itu biang kerok, kematian ayahnya. Dia gak bakal ampuni kamu seumur hidupnya. Apa yang aku banggakan? Semua yang kamu katakan gak ada yang benar. Aku gak pernah kepikiran buat balikan sama Rama. Tapi kamu, aku dengar kamu suka dia dari zaman SMP. Kenapa bukan kamu yang jadi Nyonya Daritonya? Kamu yang gak mau. Kamu... Paula, aku tunggu kamu diusir dari rumah itu. Kok aku bisa sama dia? 6 tahun lalu, aku udah gak layak lagi sama dia. Setelah 6 tahun, aku gak bakal biarin dia jadikan aku peliharaannya. Tapi Ella, aku gak boleh biarin Ella jadi bahan tertawaan. Kalian mau ngapain? Lepaskan aku! Lepaskan! Aku mau ketemu Rama. Mana dia? Apa haknya perlakukan aku begini? Memang cari mati. Masih berani kamu main-main sama Paula? Bersyukur seenggaknya dia gak bunuh kamu. Bawa dia. Lepaskan! Rama gak berhak perlakukan aku begini. Saya juga senang bisa hadir di sini. Kami menunggu persahabatan yang lebih baik. Tentu saja, tidak perlu malu. Putri Duyung melihat ke bawah dan dia sadar ekornya berubah jadi 2 kaki. Tapi gak lama dia sadar setiap jalan 1 langkah rasanya kayak injak pisau. Sampai kakinya berdarah-darah. Ibu, jadi kakimu yang dulu terluka itu juga kayak Putri Duyung? Setiap langkah rasanya kayak injak pisau. Tapi ini demi putri kecilku. Gimana? Baju yang ayah belikan bagus nggak? Kamu suka nggak? Suka banget. Ini ibu dari anak itu. Dia itu tipikal wanita yang pakai anaknya buat menikah sama keluarga kaya. Kamu kenapa? Kakimu dulu cedera. Kenapa pakai sepatu hak tinggi? Enggak apa-apa. Ada apa ini? Aku nggak tahu. Apa yang dilakukan? Rama itu lagi ngapain? Kamu mau ngapain? Jangan paksa pakai sepatu hak tinggi. Nggak usah paksa dirimu. Buat turutin standar orang lain. Enam tahun lalu aku udah bilang, kamu punya standarmu sendiri. Tuan Rama berlutut buat pasangin sepatunya. Apa ini beneran cinta yang tulus? Memang di keluarga kaya ada yang romantis beneran. Apa latar belakang wanita itu? Terima kasih. Apa udah lebih nyaman? Apa kamu mau ke ruang istirahat dulu? Nggak usah. Ini jauh lebih baik. Apa kamu ketemu sama Cindy? Dia ngomong apa sama kamu? Kamu nggak mau lihat aku selama 2 hari. Dia cemburu sama kamu. Nggak usah peduli sama dia. Aku udah suruh orang usir dia kembali. Aku tahu.
Tapi apa yang dia bilang semuanya benar. Apa Rama nggak bakal maafin aku karena kematian ayahnya? Apa dia beneran sayang sama aku? Kalau dulu ada wanita yang kejar dia mati-matian, apa hasilnya bakal sama? Harusnya aku nggak mengulang kesalahan yang dulu dan terus berharap. Terima kasih para hadirin udah datang ke acara ulang tahun Tuan Putri Ella dari keluarga Darito. Di kesempatan ini kami mau umumkan kabar baik, yaitu pernikahan Rama dan Paula. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ibu, lihat, dekorasinya cantik banget. Sayang, selamat ulang tahun. Kamu mau ngapain? Maafkan aku. Nyonya Rina, terima kasih atas perhatianmu. Tapi soal pernikahan, kita lupakan saja. Dia ngomong apa? Dia nggak mau menikah. Kita nggak salah dengar kan? Paula, apa kamu masih dendam sama masa lalu? Tapi 6 tahun lalu sudah berlalu. Walaupun dulu kamu gak bisa terima, udah seharusnya kamu lupakan saja. Sekarang aku mendukung kalian. Bibi Rina, gak usah dilanjutkan. Aku gak mau sama dia. Paula, Rama, bilang itu sekali lagi. maafkan aku. Rama, aku gak bisa menikah sama kamu. Paula, kamu ini... Biarkan ini berakhir kayak gini. Rama, biarkan aku pergi. Mulai sekarang, kita bakal jalan masing-masing dan jadi awal yang baru buat kita. Aku gak pernah salah mencintai atau salah mengejar kamu. Kamu mau kemana? Rama, biarkan aku pergi. Biarkan aku bawa Ella pergi. Jangan mimpi. Aku dari awal sudah bilang sama kamu. Kamu gak punya pilihan. Rama, kamu... Wah, dia menggendongnya. Wah, ada apa ini? Ella! Kamu mau ninggalin aku begitu saja? Rama, selain memaksa aku, apalagi yang kamu bisa lakukan? Aku juga bisa ingatin kamu seintim apa kita dulu. Rama, kamu ini menyedihkan banget. Pakai cara ini supaya aku tetap di sampingmu. Apa kamu pikir kita masih sama dengan dulu yang belum terjadi apa-apa? Apa kamu pikir kita masih sama dengan dulu yang belum terjadi apa-apa? Aku sudah bilang, aku benci sama kamu. Bahkan kalau saling menyakiti, aku gak bakal biarin kamu pergi. Tapi aku juga benci kamu. Rama, aku benci sama kamu. Perasaanku ke kamu udah habis selama 6 tahun ini. Keberanian yang buat aku terus dekatin kamu karena aku percaya sama keteguhanmu. Tapi sekarang aku sendiri mulai gak yakin. Kamu gak cinta aku. Benar. Aku yang selama ini bohongi diriku sendiri. Kalau yang tersisa di antara kita cuma saling menyakiti. Sebaiknya kita mati bersama saja. Rama, kamu ini... Jangan takut. Gak lama lagi aku bakal menyusul. Ayah, ibu, jangan bertengkar. Ella, Ella, ayah dan ibu gak apa-apa. Ayah, jangan galak sama ibu. Enggak, ayah gak mungkin jahatin ibu. Ayah, ibu, kenapa nggak kasih tahu kebenarannya? Kalau berbohong hidungnya bakal panjang. Ayah dan ibu lagi berbohong. Ella bisa lihat. Ternyata selama ini kita berbohong. Ayah janji sama kamu, gak bakal bohong lagi. Beberapa hari lagi, hari kematian kakek, ayah bakal bawa kamu dan ibu pergi ziarah bareng, oke? Oke. Bawa Ella pergi makan sesuatu dulu. Ayo kita pergi. Waktu masih kecil, aku ingat apa yang aku mau. Bahkan yang gak masuk akal sekalipun. Ayahku selalu mendukungku. Waktu SMA, aku pengen belajar fotografi.
nggak mau pulang buat nerusin bisnis keluarga. Ayah bukannya marah, tapi malah kasih aku satu studio. Jadi waktu itu, aku merasa ayahku segalanya buatku. Makanya, setelah ayahku meninggal, aku merasa duniaku runtuh total. Aku jadi berubah total, jadi dingin, ekstrim. Merasa semua nggak ada artinya. Sampai akhirnya kamu muncul. Jadi waktu itu, walaupun aku tahu kematian ayahku gak ada hubungannya dengan ayahmu, aku tetap bakal pilih kamu setelah bergulat dengan batinku. Karena aku udah coba. Tanpa kamu, aku bisa jauh lebih menderita. Dan rasa sakit itu gak sanggup aku tanggung. Tapi kalau kita bersama, yang ada kita cuma saling menyakiti dan membuka kembali luka lama. Rama, apa benar di hatimu gak ada duri sedikit pun? Gak ada, Paula. Tanpa kamu, duri itu bakal terus menusuk aku tanpa henti. Tapi aku ada. Karena hari ini, hari kematian ayahku juga. Dulu, aku juga punya ayah yang sayang sama aku. Hari itu di jalan tol, dia kena serangan jantung mendadak. Dan dengan sisa tenaganya, dia injak rem. Kalau memang ini semua beneran salah seseorang, aku bakal lebih ikhlas. Tapi, kalau cinta saja bikin orang ragu, apalagi yang bisa bikin aku bertahan sama kamu? Rama, biarkan aku dan Ella pergi. Paula, apa kamu harus pergi tinggalin aku? Aku udah susah payah temukan kamu, tapi ujung-ujungnya kamu tetap pergi. Soal kecelakaan ayahmu, itu bermula dari sopir truk yang kena serangan jantung. Setelah truknya berhenti, mobil di belakangnya nabrak. Jadilah kecelakaan beruntun. Waktu itu kamu lagi terbaring di rumah sakit. Aku gak tega kasih tahu kamu semuanya. Ibu, kamu sendiri yang bilang kalau ayahnya Paula itu pembunuh. Walaupun aku tahu itu bukan salahnya, tapi aku kehilangan suamiku, kehilangan sosok ayah anakku. Gimana mungkin hatiku bisa tenang? Terima kasih ya. Karena melihat kamu menderita, aku juga akhirnya ikhlas. Rama, maafkan ibu. Ini semua salahku, kalian berdua gak bisa bersatu. Ibu, ini bukan salahmu. Ini semua salahku. Semuanya. Bro, maaf banget. Aku gak tahu kamu dan Paula punya cerita sepanjang itu. Aku kira dia cuma permainkan kamu sampai mau bunuh diri. Jadi, aku banyak ngatain dia. Aku mau minta maaf. Oh iya, Rama, di mana Paula sekarang? Aku mau pergi minta maaf. Dia sudah pergi. Dia udah pergi dengan Ella. Pergi? Kamu biarkan dia pergi begitu saja? Dia nangisnya sedih sekali. Sampai gak kuat lagi. Aku udah lepasin dia. Rama. 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 Bibi, kita gak bisa biarkan Rama begini. Aku pergi cari Paula. Ayo anak-anakku, kita pergi jalan-jalan. Ayo kita bicara. Kita bicara setelah jalan-jalan. Oke, aku pergi jalan dulu. Ayo, anak-anakku. Hei. Bicaralah. Kamu mau ngomong apa? Aku cuma mau tahu gimana dia hidup selama 6 tahun ini. Menurutmu?
Waktu itu, ibunya sakit keras. Cuma beberapa hari saja, sudah meninggal. Waktu dia pergi urus pemakaman, dia pingsan. Akulah yang bawa dia pergi periksa. Dia sadar kalau dia hamil. Aku sudah bilang sama dia, gak usah lahirkan anak itu. Tapi dia tetap memilih untuk melahirkannya. Demi lahirkan anakmu, dia kabur ke desa untuk sembunyi dari kamu. Dia bahkan gak dapat sertifikat lulus kuliahnya. Dia orangnya keras banget. Uang yang selama ini aku kasih, dia catat baik-baik. Bahkan bayarnya gak pernah telat. Dia bawa anaknya kemana-mana buat cari kerja. Di mana-mana selalu dapat cibiran. Kamu udah tahu gimana dia jalan hidupnya. Mengenai kakinya yang terluka, apa yang terjadi? Aku udah tanya tapi dia gak mau jawab. Kawan, kamu memang gak tahu apa-apa. Kamu cuma menutup mata dan membenci dia. Oke, kalau kamu mau tahu, aku ceritakan semuanya. Waktu musim dingin, dia jatuh waktu mengirim pesanan makanan. Itu terjadi waktu Ella lagi sakit dan butuh banget biaya. Dokter bilang kakinya bisa sembuh kalau operasi dan tinggal sebulan di rumah sakit. Tapi dia gak mau tinggal. Dia cuma semprot obat sedikit dan lanjut cari uang lagi. Akhirnya penyakitnya gak sembuh-sembuh. Sekarang, kalau dia lari atau lompat, kakinya kembali sakit lagi. Ngapain kamu lama banget? Kenapa? Gak mau pulang sama aku? Aku malah kasar sama dia. Aku memang pantas mati. Rama, adikku selalu bilang, semua penderitaan ini adalah pilihannya. Tapi menurutku, dia menderita semua karena salahmu. Kamulah yang membunuh dia secara perlahan. Waktu dia kehilangan ayah dan ibunya. Bahkan, kalau dia gak membenci kamu, aku gak bakal mau melihat kamu lagi. Gak bakal pernah lagi. Cukup. Sampai di sini saja. Paula, kamu pergi dan gak menginginkan aku lagi. Ini semua salahku. Sekarang kamu udah tinggalkan aku. Gak ada lagi gunanya aku hidup sendiri. Rama! Rama!
Apa kamu sudah gila? Rama, aku tahu kamu mau mati, tapi jangan dulu. Dengarkan aku. Aku temukan Paula. Sesuatu terjadi sama dia. Paula dalam masalah. Ada apa dengan dia? Dia di mana? Cepat masuk. Rama, aku mohon, selamatkan Ella. Ada apa dengan Ella? Dia diambil sama Yanto dan Siti. Mereka udah tahu Ella itu anakmu dan mau minta uang dari kamu. Mereka juga bilang kalau nggak kasih mereka uang, mereka bakal bawa Ella mati sama mereka. Aku udah kasih semua uangku, tapi mereka tetap bilang nggak cukup. Di mana mereka sekarang? Mereka memberikan alamatnya. Ayo. Yanto, kalau kamu berani sentuh sehelai rambutnya, aku bakal bunuh kalian sampai nggak utuh. Aku nggak bisa bayar hutang judiku. Hidupku juga udah nggak berguna. Ngapain aku takut denganmu? Kasih kita 10 miliar, jangan kurang sedikit pun. Dan kamu, Rama, kamu usir aku keluar dari kota Bluesea. Bahkan lumpuhkan satu lenganku. Aku mau kamu berlutut dan lumpuhkan lenganmu juga. Kalau enggak, oke. Aku bakal turutin semuanya. Lepasin anak itu dulu. Rama. Aku bayar kamu dengan lenganku. Heh. Uang yang kalian mau ada di sini. Benar. Uang ini semuanya milikmu. Ella, Ayah, Ibu. tenanglah. Ayah di sini. Ayah dan ibu ada di sini. Ayah, Ibu. Kalau aku mati, kalian semua juga harus mati. Brengsek, beraninya kamu bunuh dia. Ayah. Cepat panggil ambulans. Ayah. Ayah. Rama, Ayah. maafkan aku. Aku selalu munafik. Paula, seberapa besarnya aku membenci kamu, sebesar itu juga aku mencintaimu. Aku harusnya kasih tahu kamu lebih awal. Rama, Ayah. Ayah. Rama. Kalau Tuhan memang ada, aku mohon biarkan dia hidup. Selama dia bisa hidup dengan baik, aku bersedia lakukan apapun untuk tinggal di sisinya. Aku bakal lepaskan semua beban di hatiku. Aku cuma mau dia hidup. Astaga, akhirnya kamu bangun juga. Kamu sudah tidur seharian penuh. Siapa kamu? Bukannya kata dokter kepalanya nggak terluka. Kenapa jadi amnesia? Gimana rasanya? Ditinggalkan pergi. Begitu saja. Sekarang kamu udah sadar. Ella, biarkan ayah dan ibu ngobrol dulu. Kita keluar dulu, ya?
Paula, aku sudah pernah mati sekali. Kembali dari pintu kematian ini, aku cuma kepikiran satu hal. Di kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, bahkan kehidupan setelahnya lagi, aku bakal terus mau sama kamu. Oke. Paula, kali ini, biarkan aku yang mengejar kamu. Gimana kakimu sekarang? Kayaknya udah agak berbeda. Udah pasti berbeda. Dia tim terbaik di Jerman. Mereka sembuhkan cedera lama cuma dalam beberapa menit. Oh iya, soal kejadian yang dulu, aku minta maaf. Karena kata-kataku, kalian jadi kena banyak masalah. Biar aku yang bayar biaya pengobatannya. Selama kamu dan Rama baik-baik saja, itu yang terpenting. Aduh, itu semua udah berlalu. Kamu juga udah banyak bantu. Terima kasih. Tuan Gio ini murah hati banget. Cuma sedikit saja. Selama ini kita berdua banyak berubah. Kita belajar buat jujur dan belajar buat kasih rasa aman satu sama lain. Pelan-pelan, Milo. Milo sini. Ella udah punya anak anjing. Dia tertawa dan cekikikan sepanjang hari. Ayah juga senang. Ibu, ayo sini main sama kita. Ayo. Ibu, Milo udah lari. Ayo kita kejar. Milo. Enak banget rasanya bisa lari begini. Dasar anjing yang nakal. Apa itu? Dapat dari mana? Paula, selama 6 tahun ini, kita udah buang terlalu banyak waktu. Di masa depan, aku nggak mau kehilangan sedetik pun sama kamu. 回忆清晰，困惑在这里。 Paula, apa kamu mau menikah denganku? Ayah, kamu harus bekerja keras supaya aku kasih ibu menikah dengan kamu. Ayah pasti bisa. 结局总是翻来覆去，爱和透明却找不出问题。 Paula, aku cinta kamu. 到这里，谁又 Aku juga cinta kamu. 忘不掉你带给我的人，给我的安稳，带给我的恨。也许我爱得太真，太过天真，换不得永恒。